Perbedaan cuaca juga tinggi banget ya. Teman-teman ini wajib dicatat karena ini adalah bocorannya. Bikin banyak yang gugur juga loh. Iya. Kalau seandainya kalian itu tidak benar-benar membuat secara detail tadi itu, ternyata banyak yang gagal di tahapan administrasi aja. Iya, belum sampai ke CAT. Pengalaman menjadi petugas haji tahun 2023. Assalamualaikum teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Salsabila, petugas media center haji dari RTV, dan di samping saya ada Nur Istibsaroh dari Antara. Samping ada Reni Susanti dari Kompas.com. Oke. Aku dari Dewi Murtiningrum dari iNews TV. Yeay. Nah, di kota Jakarta ini teman-teman adalah awal mula kita ikut seleksi menjadi petugas media center haji. Nah, kita akan sharing seputar pengalaman menjadi petugas selama di Madinah dan juga di kota Mekah. Seperti apa, mulai dari tes, terus keseruan di sana, tips-tips, barang-barang yang akan dibawa. Nah, kalian saksikan terus YouTube kita di MCH 403. Nah, teman-teman, kenapa kita bikin videonya di kamar? Karena Kita disatukan di kamar 403 Di kota Madinah, kota Nabi, kota surga. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita mengikuti seleksi, itu ada 3 tahap. Yang pertama mulai dari apa nih, Teh? Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua itu pemaparan program dari kantor, yang ketiga adalah untuk menilai kemampuan pribadi melalui CAT dan wawancara. Nah, biasanya kalau pendaftaran, kalau kantor aku, Bila sama Mbak Isi sama aja kan ya, mirip-mirip semuanya sama, cuma pemberkasan dan lain-lain. Tapi ada yang berbeda dengan kantornya Mbak Dewi. Gimana nih, Mbak? Silahkan, Madam. Kalau kantor aku tuh karena mungkin pegawainya banyak dan yang pengen naik haji juga banyak banget pastinya. Jadi dibikin fair adalah ada seleksi dari internal. Kita semua dikumpulkan, dihubungin. Kalau kebetulan saya dihubungi via telepon dan mau ikut untuk seleksi haji nggak? Oh ya, pasti maulah saya. Terus lalu besok kamu ikut untuk seleksi di bidang internal. Apa aja yang dikumpulin? Saya bikin proposal. Apa yang menguntungkan untuk saya memberangkatkan kamu sebagai seorang petugas haji dari media yang saya naungi. Apa keuntungan untuk media saya? Oh, tentu saya akan memberikan ini, itu gitu. Dan dari banyak orang itu yang terkumpul hanya tinggal 6. Dari 6 itu baru kita maju lagi ke Kementerian Agama, begitu. Oke. Nah, jadi setelah Mbak Dewi ini ikut seleksi internal, baru ikut seleksi di Kementerian Agama. Nah, tadi ya, untuk tahap pertama, Bila mau jelasin dulu nih, yang paling banyak ditanya sama teman-teman itu adalah seleksi pemberkasan. Tahapan pertama kan seleksi administratif. Jadi tipsnya teman-teman, ketika kita mendaftar di Kementerian Agama ini, berkas-berkas yang diupload harus sesuai. Mulai dari identitas pribadi itu, ada nomor induk KTP, terus ada juga ijazah terakhir, ada juga rancangan liputan, ada juga surat rekomendasi kantor. Nah, surat rekomendasi ini dibuat dari atasan tempat kalian bekerja gitu. Jadi memang semua filenya harus sesuai, mulai dari ketentuan size-nya dan lain-lain. Kalau udah selesai, kalian tinggal submit. Pokoknya pastiin semuanya sesuai persyaratan, jadi aman dan lolos dan jangan di tahap 1. ya. Oh iya benar, nggak boleh mepet waktunya karena ini daftarnya di sistem gitu. Iya, karena kalau mepet itu akhirnya ini kitanya yang kedubrakan gitu ya. Benar. Tiba-tiba ada yang salah, ada yang itu gitu kan. Ada juga ya tuh foto. Oh, foto ya benar-benar juga ada fotonya, ukurannya berapa, kita harus tahu background-nya apa di foto itu kan ya. Tapi biasanya sih itu dimasukin dalam satu grup. Setelah kita lolos jadi petugas, bukan lolos sih ya, untuk lolos seleksi awal dimasukin grup kan oleh mereka. Sama Kementerian Agama. Sama Kementerian Agama dimasukin dalam satu grup. Nah, disitulah informasi itu nyampur semua, di-share semua yang pengen kalian tanyakan bisa ditanyain situ, tapi harus detail nanyanya. Itu kalau ini udah ya, lolos, itu grupnya itu masih kita sebagai calon. Masih Jadi calon. belum fix kita keterima atau belum. Jadi waktu kita sudah mendaftar secara sistem, nah dari Kementerian Agama membuat grup khusus untuk calon petugas haji. Nah, semua informasi tadi misalnya syarat-syaratnya apa aja, biasanya di-share dari grup WhatsApp tadi ya. Dan ini yang untuk media center haji ya, jadi nggak digabung sama keseluruhan. Karena itu
kita digabungin setelah ikut seleksi tahap kedua ya. Iya, tapi yang paling penting juga yang harus diingat adalah tentang proposal. Iya. Kayak gimana sih itu proposal tuh penting banget loh. Bagaimana kita mau ngapain aja di Arab Saudi, terus kita mau bikin peliputan apa dan lain-lainnya. Mbak Isti pasti beda kan ya? Pasti Mbak Isti yang dari online sama dengan aku itu pasti beda dengan Bila TV. dan Mbak Dewi dengan TV. Coba deh Mbak Isti, kayak gimana sih waktu proposal itu, tipsnya kayak gimana sih? Kalau untuk yang di antara sendiri, karena kan waktu itu kan harus paling nggak harus tahu, misal, saya dari Antara itu mau siap gitu kan, menyiarkan secara online, kemudian menyiarkan secara TV juga, meskipun kita bukan backgroundnya adalah sebagai media TV, tapi kita juga harus menyiarkan atau menginformasikan berita itu terkait TV. Jadi kita menjanjikan Kementerian Agama, saya sanggup gitu. Saya sanggup secara meliputan dari sana itu untuk memberitakan secara online dan TV kayak gitu. Oke. Mirip-mirip ya berarti ya kalau program ya. Pokoknya intinya adalah kita semua mengcover dari mulai pemberangkatan haji. Lah ya Teh ya. Iya, jadi semuanya. Jadi mulai dari pemberangkatan haji, terus juga jamaah nyampe sana seperti apa, kondisi cuaca, terus manasik haji, terus juga puncak haji dan yang lain-lainnya, pokoknya coverage ya, all coverage gitu. Jadi dari awal sampai akhir. Sama tips. Karena itu penting banget, itu sangat dinomorsatukan juga sih sebenarnya sama kita di Woro-Woro. Jangan lupa kasih tahu buat para jemaah tipsnya biar tetap sehat, biar jangan lupa untuk bawa ini itu, karena kan perbedaan cuaca juga tinggi banget ya. Teman-teman ini wajib dicatat karena ini adalah bocorannya. Kalau bikin proposal, terutama yang dari media ya. Jadi yang nanya gimana bikin rancangan pemberitaan nanti untuk liputan haji ini nih, yang tadi diomongin Teh Reni, diomongin sama Mbak Dewi sama Mbak Istif. Jadi kalian harus catat ini, kalian bisa. Nah, apa aja nanti bikin liputannya itu kisi-kisinya ya. Sama lansia ya deh. Ya lansia. Karena, itu satu lagi kalian harus tahu apa yang menjadi highlight dari Kementerian Agama di tahun yang akan kalian ikuti seleksi. Kalau tahun lalu, tahun yang kemarin ini ya, yang waktu kita menjadi petugas itu adalah lansia yang dikedepankan. Jadi kita banyak fokus terkait lansia. Dan itu juga ternyata kita banyak zong di CAT sama wawancara ya, karena ternyata ada lansia. Tapi itu di episode selanjutnya teman-teman. Oke. Ini udah selesai ya teman-teman. Pokoknya yang tadi kesimpulannya seleksi tahap 1 pemberkasannya harus harus detail, terus juga apalagi sih? Sangat memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Kementerian Agama. Benar-benar tuh kamu ngomongin masalah background warna biru, ikutin biru. Sesuai ya berarti ya. Terus ukuran 4x3, ikutin 4x3. Pokoknya jangan kayak kita sok tahu lah. Jangan aneh lah, udah ikutin aja lah. Jangan diferensiasi ya. Diferensiasi. Yang penting itu nurut aja pokoknya. Jadi anak kecil nih nurut aja sama orang tua gitu. Aduh, orang tua dong. Biar apa? Biar kalian lolos. Iya betul. Pada mau lolos kan di sini, makanya pada nonton YouTube kita. Sama yang penting satu lagi adalah portofolio. Portofolio itu menggambarkan tentang apa yang ingin kamu jual untuk Kementerian Agama. Dan itu akan ada di sesi seleksi kedua. Oh iya, aku mau ingetin lagi untuk pengajuan berkas ini benar-benar karena banyak tersingkirkan dari pemberkasan aja udah tersingkirkan. Banyak nih pertanyaan ya, tapi dari netizen di media sosial, Kak, kenapa aku udah upload berkas tapi berkasnya ditolak, baik itu dari surat rekomendasi Kak sampai mungkin NIK-nya. Itu kenapa tuh? Karena Mbak Dewi punya pengalaman tuh. Gimana tuh Mbak Dewi? Kalau aku waktu itu mungkin size, hanya karena size ya, tapi kebetulan orang Kementerian Agamanya berbaik hati untuk menelpon saya secara pribadi untuk ini oversize sehingga susah untuk terupload. Tapi karena saya berada di kantor, terus mereka bilang ya udah sini saya bantu untuk, karena biasa kalau perempuan dan sudah bukan milenial gitu, agak bingung nih oversize tuh diapain ya untuk mencuri oversize tuh bagaimana ya caranya? Agak bingung tuh, biasanya ya itulah fungsinya pertemanan, fungsinya kita ditolong oleh orang lain, berbaik-baik aja lah. Karena banyak dibantu sama orang lain juga. Betul. Teman-teman kalau ini nambahin sedikit deh. Kemarin tuh banyak yang tanya ke saya itu, Mbak, gimana sih cara membuat rencana liputan? Nah, itu kan salah satu syarat ya? Iya, syarat untuk MCH ya, di seleksi awal. Itu berarti tadi yang Teteh bilang bahwa dari awal kita memberitakan apa aja,
kemudian saat di sana itu apa aja yang diberitakan, puncak hajinya tuh seperti apa yang diberitakan, bocoran. Ya nggak apa-apa lanjut. Bahkan sampai kepulangan. Iya, gitu. Jadi ada yang Mbak Dewi bilang bahwa tips yang perlu kita siarkan tuh apa aja. Itu salah satu yang penting yang kita perlu tulis di dalam surat apa nyebutnya? Rancangan kerja. Kita. Rancangan liputan. Itu semua udah bener-bener deh. Kita bakal ngelakuin di sana sesuai sama rancangan kita. Jadi itu bikin kita nggak bingung nanti mau liputan kayak apa. Itu kayak petunjuk kita. Dan itu yang akan kita presentasiin ke Kementerian Agama. Kalau di seleksi tahap pertama lewat file, administrasi dulu. Nanti di tahap kedua lewat presentasi. Nah itu pokoknya semua teman-teman nggak perlu ditanya lagi ya kayak gimana cara bikin rancangannya tuh udah dijelasin semuanya. Ini banyak yang gak gugur juga loh. Iya. Jadi kalau seandainya kalian itu tidak benar-benar membuat secara detail tadi itu, ternyata banyak yang gagal di tahapan administrasi aja. Iya. Belum sampai ke CAT, belum sampai ke wawancara. Jadi saya dari 6 orang hanya diambil 4 karena hanya itu. Nah, dari 6 diambil 4. Dan akhirnya cuman? Ya akhirnya cuma 2. Oh, cuma 2. Nah itu akhirnya tinggal 2, ya benar. 6, 4, 2 akhirnya. Oke. Kalau aku yang ikut 3, sisa 1. Teteh? Dari 5 1 orang. Dari 3, sisa 2. Oh, sama kita. Kakak tapi satunya foto ya? Satunya foto. Kalau yang ini aku sendiri. Oke, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya pokoknya detail itulah. Selanjutnya di channel berkata. Oke, tapi karena kita ini adalah seleksi ibadah haji juga ya teman-teman termasuk. Jangan lupa apa? Dari tahap pertama doa. Jangan ngarep yang lain-lain apalagi materi, nanti itu mah bonus. Ya, benar-benar. Teman-teman jangan lupa tahajud sama sering-sering baca apa sih? Baca doa. Talbiyah. Oh iya benar. Aku juga dikasih tahu ya dari awal. Nah itu, yang nggak tahu talbiyah itu yang bacanya labaik Allahumma labaik. Iya. Kalau misalnya nanti lagi nyapu atau lagi apa baca itu, atau kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu. Aku mau nangis. Benar aku juga deh. Karena itu perjalanan gue dari rumah menuju ke asrama haji talbiyah. Iya betul. Mau naik motor itu talbiyah, mulu padahal hujan ya Allah. Perjuangan ya. Jadi sama, aku juga sama. Itu aku kalau hari Minggu atau minggu pagi itu kan keliling ke stadion, saya mengibaratkan bahwa ini latihan untuk menuju ke Mina. Jadi itu kan kemudian sambil talbiyah iya, sepanjang lintasan itu tadi baca talbiyah. Wah ini aku udah latihan, udah di sana kayak gitu. Dan itu menjadi kenyataan ya. Kita benar-benar mengucapkan itu di tanah suci. Jadi talbiyah itu aku juga diingetin ketika waktu itu aku izin ke Om Anung. Kenal kan ya Mbak Dewi? Dia dulu orang Metro yang sekarang kerja di RTV dan dia bilang, pas aku izin, Om Anung bilang mau ikut seleksi petugas media center Haji Kemenak. Dia sebelumnya pernah ikut di RTV tapi dari travel. Dan dia bilang, Bila, amalkan zikir ini. Jangan lupa perbanyak talbiyah. Ya. Jadi itu dibilang, apa? Agar kita benar-benar dipanggil sama Allah. Masya karena Allah. Itu rumahnya Allah gitu. Ada kita bisa nggak sekarang baca talbiyah? Oh iya, amin. Kalau misalnya gini, kalau misalnya teman-teman agak kerepotan nih kalau harus bacain ya sambil dengerin YouTube aja. YouTube talbiyah itu udah banyak sekali di channel YouTube kita ya yang mendengarkan terus. Ya, jadi otomatis hati kita betul. Kalau saya dulu diingetin mama saya, bagaimana cara kamu membuat Allah itu selalu tersenyum? Betul. Bagaimana cara untuk Allah tersenyum ya? Salat 5 waktu, ya berbuat baik, sunah-sunah dijalanin. Allah tersenyum sehingga dia akhirnya memanggil kita untuk menjadi tamunya. Ya, gitu. Dan sedekah teman-teman, karena panggilan haji juga menjadi petugas haji itu adalah rezeki panen pahala membantu jemaah, rezeki bisa berangkat haji juga gitu, rezeki mendapatkan sahabat-sahabat yang baik. Jadi kalian perbanyak sedekah. Terus yang tadi ya yang udah dibilangin mulai dari tahajud, terus memperbanyak sunah-sunah, kalimat talbiyah, sedekah. Sholawat jangan lupa, kita akan ke kota Nabi loh di Madinah. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya Allah tersenyum ya. Biar Allah tersenyum. Ya. Merebut hati Allah. Merebut hati Allah benar. Iya. Jangan manusia. Nanti kecewa. Iya. Sakit. Aduh. Mbak Dewi ini kalau ketawa kedengeran dari 1 kilometer. Radius 1 kilometer. Oke. Teman-teman, itu dia tadi sharing tentang seleksi petugas haji tahap pertama. Kita akan terus menceritakan pengalaman kita, mulai dari yang tadi
ikut seleksi sampai nanti di Arab Saudi. Makanya kalian terus pantengin. Jangan bosan-bosan untuk nonton kita di channel YouTube MCH 403.